Kemarin itu ada yang minta gue untuk ngedibang Rio Hasan. Banyak orang juga memang sebelum-sebelumnya itu pada minta gue untuk ngedibang dia. Cuma karena memang gue belum punya video dia dan gak ada yang ngirim juga video dia, gak sengaja rezeki ketemu video dia. Ini kan si Rio Hasan yang jagoan lo pada. Dan gue juga abis cek biografi ini orang ya. Gue kira namanya itu benar Rio. Namanya itu Roslan. Udah mana ada nama imamnya lagi. Tapi kita lihat dulu nih ya videonya nih ya. Orang beragama apapun kalau pelit ya pelit. Ya. Tetap baik. Orang jahat itu kalau ketemu agama makin jadi jahat. Benar itu, ya. Kalau orang itu kemudian dia itu punya hasrat membunuh tinggi, masuk agama, punya saluran untuk membunuh dan masuk surga. Wah, bahaya banget yang gini kan. Ya, dia meneriakkan kata-kata Tuhannya yang disucikan dengan memukul orang dengan sadis, masuk surga itu. Ya, dipuji-puji oleh orang-orang apa? Orang sekitarnya. Wah, ini pedang Tuhan. Ya, wah keren kan? Menemukan salurannya. Ya, itu bahaya banget yang seperti itu. Ya. Orang jahat ketemu agama makin jahat. Orang baik meskipun nggak beragama tetap baik, bukan karena agama. Nih gue kemarin komen di sini ya, ternyata dokter zaman sekarang bukan spesialis medis tapi moral. Ya iya, maksud gue kan karena dia ini kan dokter spesialis bedah saraf ya. Ya disebutnya itu ahli medis gunain praktik dan prosedur medis, tapi magang jadi dokter moral. Background dia itu kan seorang neuroscience ya. Tapi ini bukan hard science ya, bukan juga soft science. Karena kenapa? Ini itu ilmu relatif baru ya, dan memang ada yang bilang itu masuknya ke disiplin biologi, tapi nggak bisa juga dibilang begitu karena metodenya itu juga berbeda dan mereka itu juga punya disiplin yang berbeda. Subdisiplinnya itu banyak. Orang-orang mereka itu ya sering ngomongin biologi evolusioner, psikologi evolusioner, agama evolusioner. Jadi lo itu nggak bisa nerapin mereka itu di disiplin hard science. Kalau dalam filsafat itu, ini disebutnya itu dengan frenologi, ilmu korelasi, pseudoscience. Dulu itu ya neuroscience itu disebutnya seperti itu ya, berkembang jadi neuroscience modern sekarang. Tapi ya sebutan paling enak itu sebenarnya ya sebut aja sebagai ilmu spiritual ilmiah. Karena kerjaan mereka itu bukan cuma ngebacot ngomongin perubahan perilaku, saraf, reaksi kimia, otak, mental. Tapi kalau mereka itu lagi lembur, mereka itu ngomongin filsafat dan agama yang sama sekali bukan bidang mereka. Mereka itu mengkritik hukum ya, sewenang-wenang mengubah etika ya. Muncul ini karena gagasan Darwin mau eksis di depan manusia sebagai saintis moralis, pengen disebut sebagai saintis pencipta moral. Mereka itu suka menciptakan obskurantisme sains yang biasa ditemui di antara para filsuf kontinental, tapi mereka juga ikutan ya, diadopsi oleh mereka ya, dibuat seakan-akan ilmiah padahal kagak. Dan setiap mereka itu ngomongin moral dan etika itu pasti selalu ditolak sama fisikawan populer dan dari bidang hard science lainnya, dan juga para filosof di barat sana, karena mereka itu nggak punya mekanismenya, dan itu semua dianggapnya itu sepenuhnya filosofis evolusioner, psikologi evolusioner, dan religious evolusioner. Tapi emang nggak semuanya juga sih, ada memang yang neuroscience itu yang fokus di sub bidang dia, nggak keluar jalur, dan biasanya yang sering keluar jalur itu yang banyak ditemui itu di kalangan neoetismenya ini. Contohnya ya sama kayak Rio Hasan ini, dia itu pasti kalau lagi lembur itu kalau nggak punya kerjaan lain ya komentarin moral sama filsafat yang bukan bidang dia. Dia itu udah jelas neoetism, ketara dari sifat-sifatnya udah ketahuan dari argumen rendahannya tahun 2000-an. Guru dia itu paling Sam Harris, samaan sifatnya itu ketara banget, sama-sama sehobi. Influence-nya itu ya pasti dari neoetisnya lainnya kayak Richard Dawkins dan kawan-kawannya. Referensinya itu dari mereka-mereka doang. Kelihatan banget itu full bias. Tapi sebelum kita ke poin bahasannya, gue kasih tahu lu sedikit ya. Gurunya si Rio Hasan ini, si Sam Harris ini ya, itu kalau dia ngomongin etika dan moral selalu ditolak sama saintis dan filsuf populer di barat. Dia itu sering ngomongin moral objektif, tapi padahal mah subjektif ya. Dia itu kayak typical Richard Dawkins dengan versi filsufnya. Dan sederhananya, kalau lo bilang moralitas itu objektif dan lo punya induktivitas mekanismenya, para intelektualis, filosof, saintis dari seluruh dunia, dari Royal Society, the World Academy of Sciences, Nova Artis, Education City, Qatar Foundation, mereka semua bakal setuju masukin kurikulum objektivitas moralitas dan etika yang didasarkan oleh sains. Dan semua institusi pendidikan sekuler di dunia, mereka itu bakal menerapkan kurikulum ini pada sekolah-sekolah sekuler mereka kalau memang ada. Tapi kenyataannya itu nggak ada. Moralitas objektif itu dikatakan cuma hanya sebagai ilusi. Jadi lo itu harus berhenti bersikap ilusif, dan lo itu juga harus berhenti mendambangkan pencapaian utopia lo. Demikian lo itu harus berhenti berguru ke Sam Harris. Lo bakalan kuno, nanti ketinggalan zaman.
Sam Harris ini dan mungkin para neuroscientistnya yang lain itu, mereka itu juga ngomongin the hard problem of consciousness. Ini istilah filsafat yang dideskripsikan sebagai kesulitan untuk menjelaskan kesadaran. Dan ini udah didiskusikan ratusan tahun sama filosof dari kontinental sampai analitik, dan beberapa kesimpulannya itu jelas sesuai dengan istilahnya, yaitu sulit. Hamza Zortzis, Muslim philosopher, dalam bukunya The Divine Reality, dia itu udah ngebahas hal ini dari argumen consciousness-nya sendiri, dari philosophy of mind. Itu ada hal yang memang gak bisa dijelaskan neuroscientist tentang consciousness ini. Tapi para neuroscientist ya kayak Sam Harris ini percaya diri dengan bilang kita sudah mendamaikan consciousness, kita sudah nemu mekanismenya bla 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 bla. Dan katanya juga dia itu mencain yang namanya is out problem of Hume dalam meta etikanya. Ini untuk masalah moral ya. Para filosof itu pada ketawa men. Karena lo itu nggak akan bisa menghindari naturalistic fallacy kalau coba ngasih penjelasan natural tentang moralitas. Cuma memang yang kita lihat itu tingkah kesotoyan para neuroscientist yang paling merasa pinter, padahal mah Dunning-Kruger. Contohnya itu ya kayak Sam Harris, si gurunya Rio Hasan ini ya, paling dua-duanya itu samaan, nggak ada bedanya. Tapi coba kita ngomongin si Sam Harris dulu nih ya. Gue itu kesel banget sama dia ya. Sam Harris itu badut barat Zionist comeback Yahudi on. Dia itu orang Yahudi, emaknya itu Yahudi, sama kayak Christopher Hitchens. Dua-duanya itu sama-sama new atheist, dan dua-duanya itu sama-sama blangsak animus anti-Islam. Dia itu pernah bilang orang Muslim kalau di depan restoran atau toko 90%-nya bakal ngebom diri mereka sendiri. Dia itu ngomongin Islam terus, tapi diajakin debat sama Muhammad Hijab kabur-kaburan. Dulu dia itu sering ngomongin isu Palestina dan Israel terus. Dan sentimennya itu ya kok orang jihadis Muslim Palestinanya ngomongnya itu enak banget ya, bilang orang Muslim itu bagusnya di nuklir aja. Ini juga sama ya kayak kelakuan Hitchens juga, retorik anti-Islamnya itu sama. Cuma bedanya Hitchens itu nggak dukung Zionist Israel. Nah si Sam Harris ini, si Zionist comeback ini, gurunya si Rio Hasan ini, itu lebih buruk dibandingkan dengan Hitchens. Dan sekarang lu lihat ya, dia itu berhenti ya ngomongin Palestina dan Israel sekarang karena dia itu udah ngelihat kebobrokan moral kaumnya sendiri. Dan juga neo etis sekarang ya, para pengikut-pengikut Sam Harris juga, orang-orang etis yang katanya moralis humanis tapi asimetris ya, gak ada yang ngebaca tentang isu Israel Palestina sekarang. Pertama ya karena mereka itu gak pada berani kritik Yahudi, takut gak digaji, dan juga ya karena memang itu buatan Yahudi. Tapi ya gue cuma bilangin doang nih ya, Sam Harris ini dia itu Yahudi sekuler, Yahudi non-religiusnya. Nah berbicara tentang ini, Yahudi sekuler kayak dia itu moralku caci. Yahudi sekuler kayak dia itu ya lebih buruk dibandingkan dengan para Yahudi religius yang patuh sama ajaran Babylonian Talmud mereka. Karena kenapa? Dalam ajaran Yahudi itu mereka nggak ada yang namanya konsep surga dan neraka. Mereka itu adanya namanya ha'olam haba, kehidupan yang akan datang. Dan deskripsi rabai mereka tentang hal ini itu beragam. Ada yang bilang kalau lo mau mencapai hal itu bisa nanti melalui reinkarnasi jadi binatang. Dan ada juga yang bilang ya orang yang jahat itu nantinya rohnya berbeda dari yang baik dan sebagainya. Tapi pokoknya identitas agama atau iman itu bukan suatu hal yang sentral dalam ajaran Yahudi. Orang ateis, baik religius ataupun enggak, asalkan mereka itu baik, mereka itu bisa mencapai kehidupan itu. Dan kalau mereka jahat, mereka itu nggak akan bisa mencapai itu. Dan untuk kategori jahat dan baik itu mereka buat sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Bahkan hukum moral itu ada perbedaan pendapat di antara rabai-rabai mereka sendiri dalam hal ini. Karena semua itu bergantung pada keputusan rabai. Kalau rabai mereka itu ngomong A dan rabai yang lain itu ngomong B, itu sama-sama definitif. Jadi lo itu bisa tetap milih sendiri mau yang mana, karena hukum ilahi itu sepenuhnya di tangan rabai, bukan Tuhan. Nah, yang Yahudi sekuler di Amerika sana kayak Sam Harris atau juga Christopher Hitchens ya, mereka itu pada punya mentor rabai pribadi mereka sendiri di baliknya. Jangan salah, karena kalau lo nggak punya rabai di balik lo itu nggak akan digaji. Elon Musk aja salah satu orang terkaya di dunia yang seorang goyim jental non Yahudi, nggak punya darah Yahudi, tunduk sama orang-orang Yahudi. Dia itu punya rabai sendiri di baliknya selalu menemani. Dan karena memang dia itu juga bagian dari Jewish Association setelah dia pergi ke Jerman itu, makanya sekarang dia itu harus punya rabai di baliknya. Dan gue coba kasih tahu ya, ada hal yang menarik dalam ajaran Yahudi yang sangat diterima oleh para sekularis ateis Yahudi kayak Sam Harris ini. Ada yang namanya Sabbatian Frankism, sekte Yahudi Ashkenazi yang terselubung berperan dalam membentuk modernitas dan sekularitas. Dalam tradisi
kabalistiknya, ajaran mereka itu sepenuhnya menolak norma-norma Yahudi. Mereka meyakini bahwa mereka wajib melanggar batas-batas moral dengan menyebutnya itu sebagai redemption through sin, penebusan melalui dosa. A Spiritual and Ethical Compendium to the Torah and Talmud, halaman 334 dikatakan ada doktrin Talmud tentang mitzvah haba'ah ba'avera, memenuhi perintah dengan melanggarnya. Ini adalah konsep penebusan dosa. Dimanapun kekudusan besar ada, di situ juga ada kejahatan besar. Talmud mengajarkan bahwa tubuh orang Yahudi religius yang sudah meninggal memberikan lebih banyak pencemaran kotoran kepada seseorang yang menyentuhnya daripada tubuh orang yang tidak religius. Baal Shem Tov, pendiri Hasidisme, menulis kejahatan adalah takhta kebaikan. Nah, ajaran ini sangat diterima dengan baik oleh Sam Harris, Christopher Hitchens, dan kawan-kawan Yahudinya. Bahkan Sam Harris itu sampai pernah bilang dalam salah satu wawancaranya dari The Sun Interview tahun 2006 bahwa jika saya bisa melambaikan tongkat sihir dan menyingkirkan pemerkosaan atau agama, saya tidak akan ragu untuk menyingkirkan agama, bukan pemerkosaan. Jadi menurut Sam Harris itu, kejahatan moral itu nggak perlu disingkirkan. Agama yang perlu disingkirkan. Karena Rabai saya berkata demikian ya demi penebusan dosa Yahudi saya sendiri. Nah, orang-orang goyim gentiles non-Yahudi dari para neo-atheismnya kayak Drew Hasan ini dan para pengikut-pengikutnya, mereka itu terbodohi oleh simulatif sandiwara Harris yang mempengaruhi orang-orang agar tidak mengikuti agama dan menolak moralitas supaya Harris akan selalu bahagia demi penebusan dosanya sendiri. Aduh, ini ngapa jadi ngomongin Yahudi? Tapi nanti ya gue bakal ngomongin Yahudi lebih lengkap lagi di video lain ya, insyaallah ya. Kita akan bongkar semua ajaran mereka. Dan kita sebagai seorang muslim itu udah pada tahu ya gimana bejatnya orang-orang Yahudi. Quran, hadis, kitab-kitab ulama kita itu udah gambarin sifat mereka itu sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam genetik mereka itu udah tertanam jiwa-jiwa yang rusak. Nah, pekerjaan mereka itu membagikan jiwa-jiwa yang rusak itu kepada para goyim. Makanya jangan salah ya, Scientific International Institution ya, all over the world itu difunded oleh mereka semua. Dan demikian mereka juga yang mengatur semua jalannya perkembangan ilmiah itu seperti apa, teori yang bagus itu seperti apa ya, dan yang menang Nobel itu siapa, mereka yang memutuskan. Tapi serius ya, sekarang kita balik lagi ke awal, kita ngomongin si murid Sam Harris ini, si Dr. Ryu. Ryu, lo ngapain ngomongin agama ha? Lo sendiri yang bilang agama itu bohong dan palsu. Kalau lo bilang agama itu bohong dan palsu, lo ngapain ngomongin sesuatu yang bohong dan palsu? Berarti lo itu ikut masuk ke dalam kebohongan dan kepalsuan keagamaan. Kalau lo bilang lo mencegah orang untuk mendekati kepalsuan dan kebohongan agama, berarti lo itu takut akan suatu kepalsuan dan kebohongan agama. Dalam ilmu psikologis, ketakutan itu menunjukkan suatu sikap kekhawatiran terhadap kebenaran. Berarti ketakutan lo itu menunjukkan kebenaran suatu agama. Berarti agama itu benar karena lo itu takut orang lain mendekati suatu kebenaran. Dalam keyakinan spiritual tradisional, iblis itu selalu mencegah manusia dalam mendekati kebenaran. Dan dalam keyakinan spiritual modern, orang sakit mental itu selalu menganggap suatu kebenaran itu sebagai kepalsuan. Jadi di sini ada dua opsi buat lu, Ryu. Antara lo itu iblis atau lo itu sakit mental. Lo bilang orang jahat itu kalau ketemu agama makin jahat, orang baik kalau nggak beragama makin baik. Apa itu nggak terbalik, Mansur? Mao Zedong, Chinese nationalist, komunis, totalitarian, orang etis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama. Dia itu membunuh lebih dari 65 juta orang. Itu gimana, Ryu? Oh, ternyata orang yang jadi etis itu malah bakal makin jahat ya, Ryu. Joseph Stalin, Russian komunis, orang etis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama, membunuh kurang lebih 40 juta orang. Gimana Bapak Ryu? Betul kan, Ryu? Berarti orang jahat itu adalah orang-orang etis. Apakah lo berani ya menyebut mereka itu sebagai orang yang baik karena mereka itu nggak percaya agama dan nggak percaya Tuhan? Tapi kan mereka itu ngebunuhin banyak orang. Gimana sih Bapak Dr. Ryu, spesialis moral? Berarti ya Bapak Ryu itu setuju ya mau bilang mereka itu baik karena mereka itu nggak percaya agama dan Tuhan. This is a stupid argument ever, man. Bocil SD di Prancis, di Netherlands, di Jerman yang mereka study minoring philosophy, mereka itu pada tahu ini stupid argument ever, the dumbest argument ever. Pertama-tama, ini tuh fallacy correlation causation ya. Ini hasil dari berasumsi bahwa adanya hubungan kausa dan korelasi. Tapi nggak ada hubungannya orang yang beragama itu ke kejahatan dan begitu juga sebaliknya. Ini sama
sama kayak argumen Sam Harris, gurunya sendiri kan gue bilang juga apa? Dalam bukunya End of Faith itu persis banget sama kayak gini. Dia bilang itu agama itu sumber kekerasan paling produktif dalam sejarah kita. Cuman memang sentimen Harris itu selalu ke Muslim. Tapi ada beberapa pernyataan keagamaan secara umum juga, makanya di sini itu dibantah di dalam The Myth of Religious Violence. Dikatakan Sam Harris dengan akal sehatnya yang sangat bagus itu mengatakan bahwa orang beragama itu pada nggak gunain akal mereka. Jadi orang-orang beragama dengan sejarah kekerasan mereka harus dibalas dengan kekerasan juga. Makanya bunuh mereka saja. Itulah yang dilakukan oleh negara Amerika ke Afghanistan, dan itulah yang juga harus kita semua lakukan, dan juga negara-negara barat lainnya. Kita harus menumpahkan darah kaum muslim. Begitu kata Harris. Logika Harris sangat sempurna, sehingga jika orang-orang beragama yang menganut keyakinan mereka yang tidak masuk akal yang melakukan kekerasan, maka tidak ada gunanya menggunakan akal dengan orang beragama. Kita harus atasi juga dengan kekerasan. Berarti mitos kekerasan agama menjadi pembenaran penggunaan kekerasan. Lalu kita akan mendapat kedamaian setelah kita mengebom umat Islam supaya kita bersikap masuk akal. Itu argumen si Harris ya. Jadi kata si Harris itu, orang beragama yang tidak masuk akal, yang suka berlaku tidak masuk akal dalam melakukan kekerasan yang tidak masuk akal, demikian kita itu harus membantai mereka juga dengan kekerasan yang tidak masuk akal. Demikian kekerasan itu jadi tidak masuk akal karena kita membantai orang yang tidak masuk akal dengan yang tidak masuk akal. Jadi kalau ada yang bilang agama itu adalah sumber kekerasan, kata Sam Harris itu tidak masuk akal. Ini disebutnya mitos etisme. Lo buka Encyclopedia of Wars oleh Phillips dan Axel Roth, lo bisa jumlahin dari kalkulasi kronologinya, agama itu menyebabkan perang cuma sekitar 6,8% atau 121 perang dari jumlah 1763 perang di dunia yang tercatat dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai 2000 Masehi. Sisanya itu non-religious wars ya, atau sekularisme dari asas etisme ini, bukan dari agama. Ya, tapi kan itu juga tertulis ya, paling banyak kontribusi perangnya itu ya umat Islam, agama Islam. Iya betul, perangnya itu banyak, tapi jumlah korban kematiannya itu sedikit. War and Peace in Islam dari analisis jumlah korban setiap konflik dan peperangan besar dari data pada periode 0 Masehi sampai 2008 Masehi menunjukkan 1. Peradaban Kristen di tempat pertama dengan jumlah korban 178,4 juta kematian dengan nilai median. Di tempat kedua itu ada peradaban anti-theis atau atheis berkontribusi dengan nilai median 124,41 juta kematian. Ketiga, peradaban sinosfer dengan 107,92 juta kematian dari nilai median. Yang keempat itu ada peradaban Buddha dengan nilai median sekitar 87,95 juta kematian. Kelima, peradaban pribumi dengan 45,56 juta kematian dalam nilai median. Keenam, ada peradaban Islam dengan 31,2 juta korban kematian dari nilai median. Ketujuh, peradaban India dengan sekitar 2,39 juta nilai median dari angka kematian. Iya, peperangan banyak tapi jumlah kematian dikit. Lihat dah di ranking kedua itu siapa. Ini ada lagi juga nih, The Great Big Book of Horrible Things oleh Matthew White. Ini buku kronik atau catatan peristiwa definitif dari 100 kekejaman terburuk di dalam sejarah dunia. Dikatakan di situ, agama hanya menjadi penyebab utama 11% multisida dari 100% multisida kekejaman paling mematikan di dunia. Sisanya itu yang paling banyak atas asas dasar ateisme, bukan agama. Dan juga Peace and War, Armed Conflicts and International Order, catatan asal-usul konflik dan peperangan dari tahun 1648 sampai 1989, dipublish dari Cambridge dalam studi hubungan internasional. Disebut agama itu hanya menyebabkan 14% perang dari tahun 1648 sampai 1714, 11% perang dari tahun 1715 sampai 1814, 10% perang dari tahun 1815 sampai 1914, 0% perang dari tahun 1918 sampai 1941, 0% perang dari tahun 1945 sampai 1989. Dan terlihat itu yang paling banyak di situ itu dari perebutan teritori dan rezim sekuler atheis, bukan agama.
Jadi stop playing dude, agama khususnya Islam ini nggak ada kaitannya dengan kekerasan, kejahatan, peperangan, totaliter, kediktatoran. Itu semua ya produk liberal sekular etis, bukan Islam dan agama. Lo bisa tonton lecture dan presentasi dari Austin School oleh Dr. Roy Casagrande. Dia itu pakar urusan Timur Tengah. Dia ngebantah semua standar ganda dan propaganda etis sekularis omong kosong barat terhadap Islam. Dia itu ngejelasin bagaimana kekerasan itu nggak didukung dalam Islam. Dan malahan Islam itulah yang menyelamatkan peradaban barat. Dan nanti insya Allah ya gue bakal buat lebih lengkapnya tentang masalah ini. Apakah benar agama Islam itu adalah agama pedang? Apakah kekerasan dalam Islam itu fakta atau hanya mitos? Nanti gue akan buat video lengkapnya dan kita akan lihat apakah klaim liberal sekular etis itu benar. Dan juga nanti gue bakal buat ya lebih parah mana kehidupan yang ideal di bawah peradaban khilafah Islam atau sekular etis. Nanti kita lihat mana yang lebih buruk. Tapi gue kasih kisi-kisi aja di sini ya. Yang jelas hidup di bawah peradaban sekular etis itu lebih buruk. Resesi dan degradasi moral di bawah sistem kompos mereka itu jelas menjijikan dan buruk dan jahat. Kalau lo mau membangun suatu peradaban yang baik dan cemerlang, hal pertama yang lo harus bentuk itu dari sikap moral simetris, jelas dan konsisten. Kalau lo intelektual tapi punya moral asimetris, punya cacat moralitas yang gak konsisten, semua sistem peradaban intelek lo itu akan mati jadi prasasti dan gak akan bertahan lama. Fondasinya itu cacat karena semennya itu gak berkualitas. Jadi bukan begitu caranya lo membangun suatu peradaban. Dengan demikian etisme itu bukan suatu jawaban. Waktu itu gue pernah buat video dengan judul Kenapa Orang Etis Nggak Bermoral. Di situ gue jelasin beberapa alasan dari alasan filosofis, basis data analitik, scientific paper, akademia, jurnal dan sebagainya. Yang dari situ itu menunjukkan bahwa orang-orang etis yang nggak percaya agama, mereka itu nggak ada bedanya sama singa hutan yang dibawa ke penampungan anak yang dikasih pilihan makan es krim apa anak kecil. Peluang singa hutan makan es krim itu cuma 1%, sedangkan 99%-nya itu makan anak kecil. Dan para etis mereka itu nggak melihat ada perbedaan keduanya karena dalam pandangan naturalisme mereka kita itu cuma penataan ulang atom. Dengan demikian anak kecil dan es krim itu nggak ada bedanya. Lo itu bisa kasih umpan singa hutan dengan anak kecil, bonus es krim kalau memang dimakan, itu nggak ada bedanya sama sekali. Hamza Zurjis dalam The Divine Reality mengungkapkan realitas pandangan naturalistik etis. Apa perbedaan antara manusia dan coklat kelinci? Menurut banyak etis yang menganut pandangan dunia naturalistik, segala sesuatu yang ada pada dasarnya adalah penataan ulang materi atau setidaknya berdasarkan proses dan sebab fisik yang buta dan tidak memiliki kesadaran. Jika ini benar, lalu apakah itu penting? Jika saya mengambil palu dan memukul coklat kelinci, lalu saya melakukan hal yang sama pada diri saya sendiri, menurut naturalisme tidak akan ada perbedaan yang nyata. Potongan-potongan coklat dan potongan-potongan tengkorak saya hanyalah penataan ulang dari hal yang sama, materi yang dingin dan tak bernyawa. Dan tipikal respon terhadap argumen ini biasanya kita punya perasaan, kita hidup, kita merasakan sakit, kita punya identitas, dan kita manusia. Tapi menurut naturalisme, respon-respon ini masih direduksi menjadi penataan ulang materi, atau lebih tepatnya kejadian neurokimiawi di otak seseorang. Kenyataannya segala sesuatu yang kita rasakan, katakan, atau lakukan dapat direduksi menjadi unsur-unsur dasar materi, atau setidaknya beberapa jenis proses fisik. Maka dari itu sentimentalisme seperti ini tidak dapat dibenarkan. Jika seseorang adalah seorang etis, penyebab segala sesuatu termasuk perasaan, emosi, bahkan nilai itu hanya didasarkan pada materi dan proses serta sebab fisik yang dingin atau tidak bernyawa. Tapi gue di sini itu nggak bilang orang-orang etis itu jahat dan nggak bermoral ya. Lo itu bisa jadi orang bermoral tanpa percaya Tuhan dan agama. Banyak memang orang-orang etis dan agnostik itu yang pada baik-baik, yang pada bermoral. Tapi masalahnya lo itu nggak bisa menjustifikasikan moralitas lo tanpa adanya Tuhan dan agama. Apa itu yang bermoral dan apa itu yang tidak bermoral? Mekanisme apa yang lo gunain? Perasaan lo sendiri. Serial killer juga mereka mempunyai perasaan mereka sendiri. Jadi mereka itu menerapkan prinsip yang sama kayak lo. Jadi hal itu nggak ada bedanya. Para filosof itu mereka itu meyakini keberadaan objektivitas moralitas itu dengan tidak menyakiti orang lain. Kesejahteraan well-being, konsekuen, deontological harm principle dari moralitas filsafat yang mereka gunakan atas asas sekular liberal. Dan itu cuma demi keberlangsungan hidup dan keteraturan hidup manusia, bukan karena itu benar atau salah secara objektif, oke? Karena berdasarkan fenomenologis, kita itu tahu pembunuhan itu jahat secara intuitif dengan melihatnya dan
merasakannya. Neuron kita itu merespon hal itu, dan dari situ psikologi lo itu membenarkan hal itu dan lo itu mempercayainya. Tapi lo itu nggak tahu kenapa pembunuhan itu salah, kenapa secara ontologis itu jahat, karena respon neuron itu diabaikan oleh serial killer, dan psikologi serial killer itu membenarkan suatu pembunuhan dan mereka itu mempercayai hal itu. Jadi pertanyaannya, kenapa serial killer itu salah? Mekanisme apa yang bisa lo gunain? Well, hukum kita kan bilang pembunuhan itu salah dan lo itu bisa masuk penjara kalau lo itu bunuh orang di hutan berantara di tengah laut Antartika. Gak ada hukum yang berlaku di sana, berarti lo itu kalau di sana itu bisa membunuh orang. Well, kita itu kan orang rasional. Pembunuhan itu jelas salah. Kalau lo melakukan pembunuhan berarti lo itu gak rasional. Sam Harris dan Christopher Hitchens mengakui melakukan pembunuhan dengan membom orang-orang muslim itu rasional. Itu demi mencegah orang-orang radikal muslim. Jadi mereka itu menerapkan rasionalitas pemboman dan pembunuhan mereka dulu. Itu kata Sam Harris dan Christopher Hitchens, dua orang rasional menurut para neo-atheist. Atau juga serial killer, ya, mereka itu bisa bunuh orang demi alasan rasionalitasnya sendiri, supaya dapat uang ya untuk memberikan makan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya udah pada dewasa, dapat pendidikan yang bagus, mereka itu akan bisa mensejahterakan bangsa dan memajukan bangsa dalam mengedukasi setiap orang. Dan menurut prinsip sekular liberal etis, orang yang membunuh demi mensejahterakan, memajukan, dan mengedukasi sekularitas bangsa itu sangat rasional. Sam Harris dan Christopher Hitchens juga akan sangat setuju dalam hal ini. Well, kita itu nggak bisa membunuh orang karena kita itu harus bersimpati terhadap orang lain demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Psikopat itu nggak punya simpati, serial killer itu nggak peduli simpati, Netanyahu itu nolak simpati terhadap orang Palestina, dan Sam Harris itu malas bersimpati terhadap umat Islam. So what? Lo itu nggak punya mekanismenya untuk menjustifikasikan moralitas secara objektif. Lo itu cuma bisa berandai-andai. Michael Ruse, seorang agnostik filsuf sains spesialisasi dalam biologi evolusi, dalam God and Morality, dia setuju sama gua. Seperti halnya Hume dan skeptisismenya terhadap dunia, terdapat alasan-alasan Darwinian yang jelas mengapa kita harus mengobjektifikasikan suatu moralitas. Karena kalau kita tahu bahwa moralitas itu subjektif, demikian kita bisa mengabaikannya dan moralitas akan runtuh dan orang-orang akan mulai berbuat curang dan tak lama kemudian akan terjadi kekacauan umum. Namun karena kita menganggap moralitas itu objektif, maka kita semua kurang lebih akan mentaatinya. Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa ini adalah bentuk adaptasi Darwin bahwa kita seharusnya tertipu mengenai status pembenaran moralitas. Moralitas tentu tidak memiliki dasar, namun demi kepentingan biologis kita harus berpikir bahwa moralitas itu memiliki dasar. Oleh karena itu, kami berpikir demikian. Joel Marks, Profesor Emeritus Filsafat Universitas Yale, seorang atheist, dalam bukunya Hard Atheism, dia juga setuju sama gue. Singkat cerita, saya menjadi yakin bahwa atheisme menyeratkan amoralitas atau ketiadaan moralitas. Karena saya seorang atheist, demikian saya harus menganut amoralitas. Saya menyebut premis argumen ini sebagai Hard Atheism karena analoginya dengan tesis dalam filsafat yang dikenal sebagai Hard Determinism, yang menyatakan bahwa jika determinisme metafisik itu benar, maka tidak ada yang namanya kehendak bebas. Jadi seorang soft determinis percaya bahwa jika Anda membaca kata-kata ini sekarang telah mengikuti keperluan kausal dari Big Bang 13 miliar tahun yang lalu, dan Anda masih dapat dikatakan telah dengan bebas memilih untuk membacanya. Secara analogis, seorang soft atheism akan berpendapat bahwa seseorang dapat menjadi seorang atheist dan tetap percaya pada moralitas, dan memang seluruh kelompok atheisme baru adalah orang-orang soft semacam ini. Begitu pula saya, sampai saya mengalami pencerahan yang mengejutkan bahwa banyak penganut agama itu benar bahwa tanpa Tuhan maka tidak ada moralitas. Namun saya tetap percaya bahwa mereka salah tentang keberadaan Tuhan. Oleh karena itu saya percaya tidak ada moralitas. Jadi saya sebut ini sebagai anti-epiphany atau anti pencerahan saya. Ateisme baru yang menariknya dan mungkin secara gamblangnya seperti gerakan baru lainnya, yaitu teologi baru atau salah satu versinya, karena yang terakhir berusaha untuk melestarikan Tuhan bahkan sambil memeluk pandangan dunia ilmiah, sebagaimana yang pertama berusaha untuk melestarikan moralitas sambil memeluk pandangan dunia ilmiah dan menyingkirkan Tuhan. Namun Tuhan dan moralitas yang dilestarikan dengan demikian anehnya mengalami kepunahan karena telah kehilangan inti metafisiknya. Oleh karena itu, sebagai seorang amoralis, saya kini melihat ateisme baru dan juga etika analitik arus utama sebagai retorika apologetik
etik yang misinya adalah untuk menyelamatkan fenomena moralitas masa lalu. Jadi amoralisme bagi etisme baru sama halnya dengan etisme bagi teologi baru. Inti dari kedua kritik tersebut, etisme dan amoralisme adalah untuk menghilangkan sebagai sesuatu yang tidak membantu dan bahkan merusak bahasa dan semua sikap dan hal-hal empiris lainnya yang menyertainya bersama dengan metafisikatisme dan moralisme. Gue bisa aja ya ngasih lo itu banyak puluhan pernyataan dari para saintis dan filosof ateis yang pada setuju sama gue. Cuma hal itu menurut gue itu nggak perlu karena kita itu cuma hasil peristiwa materi fisik di masa lampau dan determinisme itu pasti terjadi. Demikian moralitas itu hanya ilusi. Dan untuk lebihnya lo itu bisa nonton video gue yang waktu itu ya dengan judul kenapa orang etis itu nggak bermoral. Gue itu udah jelasin alasannya itu di situ kenapa orang etis itu nggak bermoral dan juga di situ gue udah ngebantah filsafat moral yang mereka gunakan yang katanya mensejahterakan manusia. Ternyata malah memperburuk manusia. Dan mungkin demikian sampai sini aja ya. Dan nanti mungkin insya Allah gue bakal buat video lagi tentang 10 alasan lo itu nggak akan pernah mau jadi etis. Nanti itu gue bakal bongkar semua di sana. So prepare yourself and see you.